Marilah kita sejenak mengheningkan cipta seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Founding Fathers NKRI ini mendapat tempat di sisinya, terkhusus kepada Founding Fathers Pradin tahun 1964 diberikan tempat dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Mengheningkan cipta dimulai. Tanggal 23 bulan September 2022, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin Sulawesi Selatan dibuka. Advokat Indonesia. Kutipan surat keputusan nomor K 29.051 Romawi 10 2014 sampai nomor K 29.103 Romawi 8 2022 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan, satu, mengangkat, satu, Khairul Anam sarjana hukum, dua, Rahmatullah sarjana hukum, tiga, Kamal sarjana hukum, empat, Adi Wahyudi Adil sarjana hukum, lima, Aswad Ali sarjana hukum, enam, Arifudin sarjana hukum, tujuh, Retno Wulandari Yofia Haya sarjana hukum, delapan, Romi Anugrah Sakti sarjana hukum, sembilan, Rafiuddin sarjana hukum, 10, Muhammad Adam sarjana hukum, 11, Windy Hadrianto sarjana hukum, 12, Rahmat Mahdi Priyono sarjana hukum, 13, Abdul Rahman sarjana hukum, masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 bulan 9 tahun 2022, Dewan Pimpinan Perkumpulan Advokat Indonesia ditandatangani oleh Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum. Demikian. Baik, saudara-saudara sekalian, saya hanya membantu melapaskan ikrar Fadil. Sesungguhnya saudara-saudara sekalianlah yang sebenarnya mengucapkan ikrar ini. Tolong ikuti saya. Ikrar Fadil. Ikrar Fadil. Satu. Kami akan selalu menjunjung tinggi. Dan membela hak-hak asasi manusia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dua. Kami akan selalu memperjuangkan. Tegaknya kebenaran. Keadilan dan hukum. Tiga. Kami akan selalu memperjuangkan. Tercapainya demokrasi. Serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dan peradilan yang bebas. Dan jujur berdasarkan Pancasila. 4. Kami akan selalu memperjuangkan agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri untuk senantiasa mentaati kode etik advokat Indonesia. Membela yang lemah dan miskin. Melawan segala kesenang-wenangan. Dan penindasan dalam bentuk dan cara. Dan akan selalu terbuka. Menerima segala kritik dan koreksi. Dari pihak manapun. Selesai. Disematkan oleh Ketua Umum Peradil, Bapak Advokat Ropaun Rambe. Mulai dari mana? Sini ke sana.
Para advokat yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Ketua Umum DPP Peradi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saudara sekalian, sesuai dengan konstitusi organisasi dan regulasi tentang advokat, saudara-saudara telah kita laksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya beberapa saat lagi pada saat Bagda Jumat hari ini, saudara-saudara pun akan ditindaklanjuti dengan pengambilan sumpah sebagai advokat. Di dalam regulasi undang-undang advokat itu sendiri disebutkan sebelum menjalankan praktek hukum, advokat yang telah dilantik harus terlebih dahulu diambil sumpahnya. Oleh karena itu, di pagi hari yang mulia ini Jumat, sangat berbangga hati bagi kita bahwa personil anggota Peradilan Sulawesi Selatan bertambah dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan pada masa-masa yang akan datang. Saudara sekalian, saya sangat berbangga hati Ketua Umum Peradin bisa melakukan pelantikan ke Makassar ini yang begitu padat kegiatan acaranya, yang mana pada akhir tahun ini kita akan mendapatkan suatu perubahan yang signifikan dalam rekrutmen advokat. Mungkin terakhir ini untuk tahun 2022 ini bisa juga nanti digelar, tapi sudah melalui prosesi dan rekrutmen yang begitu ketat, yang begitu profesional, mengemban dan membekali dirinya sendiri dengan kemampuan menjalankan profesi. Yang mana pada akhir hari ini untuk 10 tahun dekade terakhir sangat memprihatinkan. Profesi kita tidak lebih daripada seperti profesi keranjang sampah. Semua direkrut menjadi advokat. Tentang kemampuan dan kemauannya sebagai penegak hukum masih sangat diragukan. Oleh karenanya populer dan selalu saya mengatakan bahwa advokat Sontuluyo alias advokat abal-abal kaleng-kaleng marak di mana-mana seluruh Indonesia. Oleh karenanya kepedulian Peradin insya Allah akan merubah paradigma yang sudah berjalan hampir 20 tahun tentang rekrutmen advokat yang demikian, yang nanti membawa kepada kebaikan ke depan bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang terpilih, dan itulah tujuan kita semata dalam arti bahwa profesi ini tidak mudah, tidak gampang untuk menjadi seorang advokat. Itu pertama. Kedua, mutu pun dijamin kemampuannya. Ini yang selalu dipikirkan oleh Peradin pada tahun 2016 sampai sekarang. Kita alhamdulillah sebentar lagi Prodipa bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berbahagialah saudara-saudara sekalian untuk Sulawesi Selatan ini yang terakhir, dan nanti prosesi atau rekrutmen yang lain sudah lain paradigma yang baru akan datang, yang mana Prodipa sebagai pelopornya adalah Peradin. Maka konsistensi Peradin itu tetap memegang teguh prinsip membangun advokat profesional, meminimalisir bahkan meniadakan advokat sontoloyo dimaksud. Ini selalu saya dibingungkan untuk 20 tahun terakhir.
Apalagi yang baru kita beredar di medsos, kita baca dari hari kemarin sampai sekarang, advokat profesional ke OTT. Jadi selalu dan selalu yang terjadi bila mana OTT ketangkap, tidak senior, tidak junior, ketangkap OTT KPK, ini sangat memprihatinkan. Makanya selalu Ketum Pradin mengatakan bahwa ujung tombak mafia peradilan dulu sampai sekarang bukan hakim, bukan pegawai pengadilan negeri, tapi adalah dari advokat itu sendiri. Ini yang terjadi. Buktinya coba kita perhatikan, setiap ketangkap OTT yang berhubungan dengan pengadilan pasti ada pengacaranya ataupun advokatnya. Ini yang sangat miris di hati ini. Sangat menyakitkan dunia peradilan kita. Jeleknya dunia peradilan ini, jeleknya pula kita sebagai pelayan masyarakat. Ini saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian yang baru dilantik, agar perbuatan-perbuatan tercela yang demikian itu hindarkan. Seperti tadi halnya, saudara telah mengucapkan ikrar, itu di atas sumpah. Kalau yang nanti pada Jumat kalian disumpah, kalau ikrar Pradin yang saya lakukan beberapa menit yang lalu yang saudara laksanakan, itu di atas sumpah. Kenapa demikian? Makanya saya wajibkan kepada seluruh advokat Pradin mau dilantik harus membawa kitab sucinya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Bukan taruh di kepala, bukan. Tapi di jantung detakmu berdenyut seucap daripada ikrarnya tadi yang saudara laksanakan. Yang berikrar itu tadi bukan saudara sekretaris DPW Pradin Sulawesi Selatan, tapi adalah saudara sendiri. Karena langsung berhubungan ke aras kalau yang muslim. Itu baru ikrar dalam organisasi. Nanti pembebanan yang lebih berat lagi, sumpah nanti dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Jadi dua pembebanan kepada saudara-saudara sekalian, bukan kebebasan, tapi pembebanan yang saudara harus tanamkan, camkan setiap detak, setiap kapan saja, di mana saja. Jadilah advokat profesional. Jangan termasuk ikut di gulungan ataupun di kelompok yang saya katakan tadi, advokat sontoloyo alias advokat abal-abal kali-kali. Itu sejak tahun 2018 waktu kami Kopi Morning bertemu dengan pimpinan Mahkamah Agung yang sekarang Ketua Mahkamah Agung Bapak Saripudin. Prof Saripudin mengatakan maraknya advokat abal-abal. Jadi bukan kata saya, tapi adalah kata Ketua Mahkamah Agung. Waktu itu dia wakil ketua tahun 2018. Ini saya sampaikan, tolong agar supaya kemampuan dan kemauan, dedikasi terhadap profesi, terkhusus profesi advokat ini, kita harus menjaga marwahnya Pradin khususnya dan advokat pada umumnya. Apalagi seperti saya katakan tadi, ini terakhir untuk Sulawesi Selatan melakukan pelantikan. Mungkin nanti bisa tahun 2024 atau 2025. Karena nanti bagi advokat yang dilantik itu ataupun yang direkrut itu harus memiliki ijazah dengan gelar advokat. Tidak sekedar sertifikat aja seperti sekarang. Tapi nanti produk Prodipa itu adalah ijazah yang dengan gelar advokat. Kemudian direkrutmen oleh organisasi advokat yang bersangkutan dengan pendidikan, etika, segala macam dan praktek sebagai mentornya nanti ada, baru diperkenankan untuk diajukan pelantikan pengambilan sumpah pada pengadilan tinggi ini. Ini yang perlu saya tekankan. Oleh karena itu saya sangat bangga pada hari yang mulia ini, Jumat pagi hari, bertambahnya anggota Pradin Sulawesi Selatan, sehingga nanti
pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga konsentrasinya Puspapom Adin, Bantung Gradin, Bantung Pawin dapat segera dibentuk. Jangan lewatkan waktu. Waktu itu telah sempit. Dan bagi advokat profesional seperti yang dicampkan oleh Bapak Advokat Indonesia almarhum Adan Buyung Nasution, candra di muka profesi advokat itu adalah para pelaku yang ikut serta praktek hukum di organisasi bantuan hukum dimaksud seperti LBH, Puspapom Adin dan sebagainya. Jadi kalau kalian ini tidak aktif di Puspapom Adin, Bantung Gradin, Bantung Pawin, itu sama dengan bohong, bukan profesional, tapi namanya advokat sontoloyo. Apalagi nanti tahun 2024 akan ada verifikasi akreditasi organisasi bantuan hukum. Mudah-mudahan ini dapat tercapai terlaksana. Saya kira demikian kata sambutan saya. Selamat kepada saudara-saudara sekalian menjadi advokat anggota Pradin Sulawesi Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alamin. Pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan September 2022, saya Advokat Rompahun Rambe, Ketua Umum DPP Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin Sulawesi Selatan ditutup.